Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kita lanjutkan iman kepada hari akhir. Ini adalah rukun iman yang kelima, dan rukun ini memiliki kedudukan yang amat tinggi di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Terbukti bahwa banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan secara bersamaan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini orang yang salah satu bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia memakmurkan masjid. Jadi kalau kita ini malas-malasan ke masjid, cukup tanya dalam diri kita, berarti iman kita kepada Allah dan hari akhirnya gimana? Semakin tinggi keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir, maka semakin intens semangat ya dia dalam memakmurkan masjid dengan sholatnya. Ini satu contoh. Kemudian juga contoh yang lain adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan pentingnya sampai-sampai iman kepada hari akhir banyak disebutkan secara bersamaan dengan penyebutan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat. Hari di mana tidak ada hari lagi setelah itu. Hari terakhir di dunia. Akhirud dunia, ya, hari yang terakhir di kehidupan dunia. Apa arti iman kepada hari akhir? Halaman 143. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dan mengakui bahwa di sana ada kejadian-kejadian setelah kematian sesuai dengan yang disebutkan dengan Alkitab dan Sunnah. Jadi iman kepada hari akhir itu mencakup segala kejadian yang terjadi setelah kematian, bahkan ketika kematian, ketika proses pencabutan nyawa, itu sudah mepet kepada pembahasan hari akhir. Setelah kematian, mulai nyawa dicabut, kemudian nanti alam barzakh, itu termasuk iman kepada hari akhir. Karena kiamat itu ada dua, ada kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu artinya adalah mati. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang siapa yang mati berarti kiamatnya sudah tegak, sudah terjadi hari kiamat baginya, hancur, dunianya sudah hancur. Baik. Cakupan iman kepada hari akhir. Supaya keimanan kita kepada hari akhir itu sempurna, maka apa yang harus kita imani? Ini yang kita katakan dulu, kalau bisa kita ini jangan di SD terus, ya. Artinya pengetahuan kita terhadap rukun iman itu hanya itu saja, hanya urutan saja, tidak. Sekarang ada pertambahan. Kayak iman kepada Rasul, oh ternyata begitu toh, supaya keimanan kita kepada Rasul itu benar-benar sempurna. Begitu toh caranya keimanan kepada para malaikat, supaya keimanan kita ini benar-benar sempurna. Itu cakupan. Jadi kalau ada tulisan cakupan ini penting nih. Ini yang harus kita tekankan. Apa saja yang harus saya imani dalam iman kepada Allah? Apa saja yang harus saya imani dalam iman kepada malaikat? Apa saja yang harus saya imani dalam iman kepada kitab? Apa saja yang harus saya imani dalam iman kepada para rasul? Dan apa saja yang harus saya imani dalam iman kepada hari akhir? Cakupan iman kepada hari akhir mencakup hal-hal berikut ini. Banyaknya mungkin akan berbeda-beda dari satu buku dengan buku yang lainnya. Akan tapi intinya apa? Sama insyaallah. Yang pertama adalah meyakini adanya ujian, nikmat, dan azab kubur. Ujian ini adalah pertanyaan di azab kubur. Bahwasanya seorang nanti di azab kubur itu akan ditanya.
Kecuali para anbiya, mereka tidak ditanya. Para rasul, mereka tidak ditanya. Para syuhada juga tidak ditanya. Para anbiya dan para rasul, kenapa mereka tidak ditanya? Karena mereka adalah letak soalnya. Man rabbuka wa man nabiyuka. Yang jadi soal itu mereka. Jadi mereka tidak perlu ditanya lagi. Sementara para syuhada, kenapa tidak ditanya? Karena mereka sudah mati syahid. Dan mati syahid itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bibariqati sayf ala ra'sihim fitnatan. Sudah cukup kilatan pedang di atas, di depan mata mereka itu sebagai sebuah fitnah, ujian. Jadi perang itu adalah kondisi yang betul-betul menguji keimanan seseorang. Kalau orang munafik nggak akan berani mereka. Atau mungkin orang yang riya. Yang berani itu hanya orang yang ikhlas dan orang yang riya. Orang yang riya pun terkadang akhirnya menjadi buruk. Jadi orang yang perang itu yang berani cuma dua. Orang munafik mundur. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika terjadi peperangan Uhud, mundur. Menarik bala tentaranya. Ya. Perang Uhud, mundur mereka. Yang tadinya berjumlah berapa menjadi berapa, mereka melarikan diri. Ya, melarikan diri, tidak mau mereka. Kemudian juga perang Uhud. Kemudian juga bahwasanya yang berani itu adalah orang-orang yang riya. Jadi yang berani perang itu adalah orang yang ikhlas, benar-benar perang karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang riya, yang pamer. Ya, naudzubillah min dzalik. Mungkin dohirnya sama dengan orang yang ikhlas, akan tetapi hasilnya berbeda. Bahkan orang yang berjihad akan tetapi niatnya salah, dia adalah orang yang akan pertama kali dinyalakan api neraka untuknya. Salasun tusa'ar bihimun nar. Ya, ada 3 orang yang api neraka itu disulut pertama kali dengannya. Yang pertama adalah al-mujahid, seorang yang dohirnya berjihad, tampaknya berjihad. Akan tapi ternyata dalam jihadnya apa? Dia mengharap supaya dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Dikatakan, ditanya oleh Allah, "Madza amilta fiha?" Ditampakkan nikmat-nikmatnya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah kuberikan padamu?" Kata orang tersebut, "Inni ujahidu biha fi sabilillah." Saya menggunakan nikmat-nikmatmu itu untuk berjihad di jalanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzibta, dusta kau. Innama tujahid lituqal annaka jari." Sesungguhnya engkau itu berjihad supaya dikatakan kamu pemberani. Fasuhiba ala wajhihi, maka sungkurkan dia di atas wajahnya, waturiha finar, kemudian diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini mujahid yang murai, yang riya. Apa ada seperti itu? Banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita tidak bisa memastikan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Kalau tidak ada kenyataannya buat apa? Pasti ada orang-orang yang seperti itu. Demikian juga qari, seorang yang membaca Quran, kemudian dia mengatakan, "Ini qara'atul Quran fika," saya membaca Quran karena engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Kadzibta, dusta, kau membaca Quran supaya dikatakan engkau ini qari, suaranya bagus dan yang lain-lain." Ya. Maka orang ini pun akan masuk neraka. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Dikatakan bahwasanya saya ini berinfak kepadamu, boleh dikatakan masya Allah seluruh kesempatan infak dimasuki sama dia. Taruhlah mungkin satu masjid itu ada kotak infak 10, semuanya dimasuki, masya Allah. Ya, taruhlah begitu. Tapi dia ternyata supaya dikatakan dermawan, ini pun masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati dalam amal kita. Ya, hati-hati dalam amal kita. Maka ini yang akan diuji. Semua orang kecuali Allah, kecuali para rasul, para nabi dan juga para syuhada. Jadi kondisi perang itu memang sangat apa? Sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan.
Yang pertama meyakini adanya ujian, azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Nikmat dan azab kubur itu berlaku kepada ruh dan badan. Baik ruh dan badan itu bisa disatukan, atau ruh itu terpisah dari badan. Maksudnya tidak disatukan. Itu tadi di apa? Kremasi. Badannya dihancurkan, dibakar, kemudian ditebar, debunya sampai mana-mana. Ya. Maka walaupun bentuknya debu, kalau Allah berkehendak menyiksa dia, tetap debu itu tersiksa. Insyaallah. Tapi ingat, dikembalikannya ruh ke dalam badan seperti yang kita katakan, tidak seperti dikembalikannya ruh dalam kondisi kita hidup di dunia. Karena kehidupan ruh di alam barzakh berbeda dengan kehidupan di dunia. Nah, ini dalil-dalil tentang azab kubur banyak, ya, dan perlu dibaca. Karena apa? Karena ada kelompok yang menisbahkan diri juga kepada Islam. Mereka mengingkari adanya apa? Azab kubur. Ya. Orang-orang itu mengingkari tentang adanya azab kubur. Nah, ini diantaranya adalah hadis yang panjang tentang azab dan nikmat kubur yang di halaman 151 sampai halaman 153. Itu silakan dibaca nanti ya. Dikatakan di sini, saat itu datanglah setelah orang-orang beriman sukses menjawab 3 pertanyaan mungkar dan nakir, maka terdengarlah suara di langit, "Shadaqa abdi, benar apa yang dikatakan hambaku, hamparkan baginya surga, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakan pintu dari arahnya, maka berhembuslah angin segar dan harumnya surga, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang yang tampan, memakai pakaian yang sangat indah, berbau harum sekali, seraya berkata, bergembiralah, ini merupakan hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapa engkau?" "Wajahmu membawa pertanda kebaikan." Orang tadi mengatakan, pemuda tampan tadi, "Aku adalah amal solehmu." Dia akan menemani seseorang di alam kuburnya. Ditemani orang yang menyenangkan, kira-kira senang enggak? Tapi kalau kita lagi berbaring, di samping kita orangnya ya, mengerikan, kira-kira gimana? Hati itu enggak tenang. Ini mau makan saya apa ya? Matanya melotot-melotot begitu kan? Demikian juga di alam kubur. Ketika seorang mukmin ditemani amal solehnya, dia merasa senang. Sementara orang-orang kafir, orang-orang munafik, dia akan ditemani dengan amal buruknya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika orang kafir ditanya, "Man rabbuka?" dia menjawab, la adri. Atau orang munafik pun demikian. Padahal di muka bumi dia bisa mengikuti seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sholat ikut sholat, puasa ikut puasa, kurban gede, ya. Dan semuanya amal-amal soleh ikut. Akan tetapi hatinya kosong dari iman atau bahkan membenci keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholatnya ikut-ikutan, puasanya ikut-ikutan, ya, kurbannya juga hanya sekadar apa? Melu-melu. Enggak ada keyakinan sama sekali. Ini orang-orang munafik. Dia ketika ditanya man rabbuka, dia akan mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Akan didatangkan 2 malaikat, bertanya, dikatakan malaikat itu adalah aswadani azraqan, hitam kebiru-biruan. Gimana ya hitam kebiru-biruan? Hitam biru-biru. Mana yang lebih ngeri, hitam kebiru-biruan atau biru kehitam-hitaman? Sama saja. Kemudian ma'ahuma mitraqatun min hadid. 2 malaikat itu membawa apa?
palu godam. Kemudian ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Orang kafir itu atau munafik mengatakan, la adri sami'tu nasa yaquluna faqultu. Dulu aku mendengar manusia, dulu aku pun ikut berkata, tapi sekarang saya tidak tahu. Bayangannya atau gambarannya seperti ujian. Anda udah ujian, udah ngafalkan rumus Pitagoras, rumus Pithecanthropus, rumus Einstein, ya kan? Begitu muncul ujian, sebutkan rumus Pitagoras. Aduh, tadi malam kan sudah tak baca, tapi karena tidak bercokol dalam apa? Hafalan hatinya, hati, sehingga jawabnya nanti keringat tadem, waktu selesai tidak bisa jawab. Orang diuji di kubur kondisinya lebih dahsyat dari orang ujian kayak gitu. Dulu dia pernah dengar, sami'tun nasa yaqulun. Dulu aku dengar manusia berkata. Aku tahu dulu pernah dengar jawaban pertanyaan itu dulu. Tapi aku hanya ikut-ikutan dulu. Makanya enggak masuk ke dalam hati. Makanya dia, la adri. Saya enggak tahu. Aku hanya mendengar dulu, ikut mengatakan. Maka dipukul. Nah, ini memotivasi kita untuk memperbanyak keimanan. Salah satu jalan untuk memperbesar keimanan, jaga sholat. Karena sholat itulah iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula ya'tadu il masjid fashhad bi annahu mu'min." Kalau kau melihat seseorang bolak-balik ke masjid, saksikan dia adalah mukmin. Salat itu iman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yudhi'u imanakum." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni salat kalian. Tafsirnya adalah salat kalian. Maka bagaimana menguatkan iman? Salat. Kita jalin hubungan kita dengan Allah, kita berdoa mohon kepada Allah dalam salat kita. Jangan sampai jadi sahun. Perbaiki hubungan kita dengan Allah supaya Allah memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk. Nah, ini salat. Maka dipukul. Sehingga hancur kepalanya, berteriak dia setinggi langit, istilahnya bahasa kita. Yasma'uhu kullu man fil ardi. Semua yang di atas muka bumi mendengar. Illa tsaqalan. Illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin. Enggak dengar. Kalau kita dengar, Allahu Akbar, hancur tatanan hidup kita. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laula an tadafanu, seandainya aku tidak takut kalian itu nanti jadi tidak saling menguburkan, niscaya aku akan minta perdengarkan azab kubur. Tapi kalau dengar nanti jadi nggak mau ngubur. Nah, gandeng telecek. Mati yaudah biarin aja. Lah ngopo? Lah mau ngubur lagi melebu gali, tahu-tahu teriak sampingnya, waduh gitu kan. Bukan kepacul lagi. Naudzubillah min dzalik. Ustaz, itu rekaman suara yang katanya dulu ahli geologi Rusia itu mendengar, manusia nggak bisa dengar. Ya nggak bisa dengar. Walaupun itu dimasukkan alat rekam di liang kubur, nggak akan bisa dengar. Ya, sebagaimana mereka nggak mendengar kita kecuali dalam beberapa kondisi, kita juga tidak bisa mendengar mereka. Dalam beberapa kondisi maksudnya bagaimana? Mereka mendengar telapak sandal kita. Mereka menjawab salam kita. Jadi kalau kita salam, ruhnya dikembalikan untuk menjawab salam kita. Makanya kalau kita ziarah kan, assalamu alayka ahla diyar minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu insyaallahu bikum
lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Maka mayit itu menjawab salam kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak bisa mendengar. Ya, teriakannya tinggi tapi tidak bisa mendengar. Semuanya mendengar kecuali dua ini. Karena kalau kita mendengar, kacau urusan. Enggak ada yang mau menguburkan. Ini satu. Karena takut mendekati kuburan aja sudah apa? Terdengar suara ting jelerit. Kita enggak bisa bayangkan bagaimana. Karena suaranya itu suara gaib. Ya. Dan suara itu bisa ditangkap sebagian binatang. Karena memang bukan sebagian binatang, kullu man fil ardi, semua yang ada di bumi, binatang. Kecuali manusia. Nah, manusia itu hanya bisa menangkap gelombang suara tertentu. Ini secara logika. Ada infrasonik, ada ultrasonik, ada supersonik. Yang kita dengar itu apa? Sonik. Audio sonik. Yes, pokoknya kayak gitu. Ada yang suara hanya bisa ditangkap oleh jangkrik, ditangkap oleh anjing. Makanya begitu kita gerak sedikit, langsung apa? Telinga anjingnya gini-gini, gerem-gerem. Karena dia menangkap suara yang tidak ditangkap. Jangkrik udah gini ternyata apa? Krik gitu kan? Kok diem? Karena dia mendengar gerakan kita. Padahal kita sudah apa? Ketika masih kecil mosok lupa. Ya kan? Dengar suara jangkrik udah ngerindik gini. Kok diem? Akhirnya kita diem lagi. Nanti dia bunyi lagi, kita maju lagi. Dia diem lagi. Sampai dekat baru kena. Itu karena dia mendengar suara kita. Demikian, kemudian kelelawar dan yang lainnya. Wa ala kulli hal. Ini tidak didengar. Nah, pertama kalau saling mendengar kacau. Yang kedua, aib. Aib terbongkar. Tidak ada lagi penjagaan aib. Kenapa? Malam harinya ketika seorang ustadz meninggal dunia yang tadinya suka ceramah, Masya Allah, ternyata pas kita lewat depan kuburannya, kok ustadznya bengok-bengok, disiksa. Ini aib terbongkar. Seorang suami yang menganggap istrinya apa? Solihah, setelah dikubur ternyata apa? Jerit-jerit di kuburan. Padahal kita anggap dia solihah mungkin. Seorang istri juga demikian, menganggap suaminya soleh, tapi ternyata di kuburan apa? Jerit-jerit. Ini aib terbongkar. Dan Allah akan menutupi aib kita selama kita berusaha menutupi dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Ini tentang adab kubur. Nah, kemudian di sini diterangkan tentang orang kafir, dia nanti akan ditemani oleh amal buruknya. Di antara cakupan iman kepada hari akhir, meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka semua rusak. Jasad-jasad manusia rusak semuanya. Tinggal satu bagian tubuh manusia yang tidak rusak, yang disebut dengan ajbudzanab. Ujung dari tulang ekor. Kecil, kayak biji jadinya. Kemudian nanti akan ditumbuhkan dari situ, dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan selama 40 hari. Dan diriwayatkan hujan itu bentuknya seperti air mani laki-laki. Kemudian tumbuhlah ajbudzanab itu, ya. Kemudian dikembalikan ruh, disatukanlah ruh dengan jasad. Karena ruh dan jasad itu ada beberapa hubungan. Dan hubungan yang paling kuat, yang gak bakal lepas lagi, itu pada hari kiamat. Kata Ibnu Qayyim, hubungan antara ruh dan jasad itu 5. Yang pertama adalah ketika sebelum penciptaan janin, atau sebelum ditiupkannya ruh ke dalam janin, sebelum ditiupkannya ruh ke dalam
janin. Berarti ruh di tempat sendiri, janin di tempat rahim. Kemudian yang kedua adalah ketika ruh ditiupkan ke dalam janin. Ya, ketika ruh ditiupkan ke dalam janin. Berarti umur 120-an hari. Kemudian yang ketiga adalah ketika bayi keluar. Ketika bayi apa? Keluar. Ya. Di dunia ini. Berarti roh ketemu badan di dalam alam dunia ini. Sampai dia mati. Yang keempat di alam barzakh. Yaitu ketika roh dikembalikan ke jasadnya. Tapi tidak seperti ketika roh masuk ke dalam jasad kita sekarang ini. Butuh makan, butuh minum, butuh coffee break, ya, dan yang lain-lain. Kalau mereka enggak di alam barzakh. Yang kelima ini hari kiamat. Jadi di 4 hubungan itu roh sama badan kadang gini, kadang pisah, kadang pisah, kadang bersatu. Pas tidur pun hidup itu rohnya dicabut gitu. Ya, kemudian kalau masih dijatah hidup ya berarti rohnya dikembalikan. Nah, yang kelima ini udah nggak bisa mati lagi sudah. Itulah iman kepada hari akhir. Di mana nanti kematian akan digiring di sebuah jembatan antara surga dan neraka, dibentukkan dan diwujudkan seekor kambing. Kemudian malaikat berseru atau Allah Subhanahu wa taala berseru, "Ya ahlal jannah." Wahai ahlul jannah, tahukah apa ini kalian? Kata mereka, "Ya, tahu, kami tahu, itu adalah kematian." Mereka kenal kematian. "Wa ya ahlan nar, tahukah kalian apa ini?" "Ya, itu adalah kematian." Maka ahlun nar gembira. Dipikirnya mereka akan dimatikan. Ahlul jannah sedih. Dipikirnya mereka juga akan dimatikan. Yang ahlul nar ngiranya nerakanya enggak kekal. Yang ahlul jannah ngiranya surganya tidak kekal. Ini yang kalau semuanya sudah masuk, yang ahlul jannah dari penduduk ahlul nar yang masih memiliki iman, semuanya sudah masuk ke dalam surga. Tinggal ini yang kekal di dalam neraka, ini kekal di dalam surga. Dipanggil melihat kematian, yang ahlun nar, yang kekal di dalam neraka senang karena dikiranya akan dihabisi, akan dimatikan mereka, jadi nggak tersiksa lagi. Yang ahlul jannah sedih karena mengira bahwasanya kenikmatan yang mereka dapatkan akan dihabiskan, dimatikan. Maka disembelihlah kematian antara surga dan neraka. Jadi nggak ada lagi kematian. Maka ahlul jannah gembira. Khuludun bila maut. Kalian kekal, enggak ada lagi kematian. Kemudian ahlun nar dikatakan khuludun wala maut. Kekal kalian di neraka dan tidak ada lagi kematian. Makanya orang yang disiksa di dalam neraka itu tidak akan merasakan mati. Remuk jujuk awake. Tapi nyawa tetap lengket di badannya. Sakitnya bukan kepalang. Ya, mereka tidak ada istirahat istilahnya. Kepalanya dikeprok, hidup masih. Jadi merasakan sakitnya. Nanti bersatu lagi, keprok lagi, begitu seterusnya. Ya, naudzubillah. Maka jangan lupa berdoa apa tadi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 3 kali. Dan surga kita minta juga 3 kali. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Kapan saja. Memperbanyak lebih banyak lebih bagus. 3 kali 3 kali. Sekali berdoa 3 kali. Ya, sekali berdoa kita lakukan 3 kali. Ini kebangkitan. Mereka akan bangkit. Ya. Akan bangkit dari kuburnya. Nah, kemudian yang ketiga, meyakini adanya hari perhitungan amal. Ya, meyakini adanya hari penghitungan amal, yaitu yaumul hisab. Yang soleh akan dibalas dengan kebaikan, yang
tidak baik akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini hari hisab. Kemudian nanti diantaranya hisab itu proses hisab panjang. Ada mizan, kemudian nanti juga ada arad, ya, dan seterusnya, masih panjang. Makanya nanti di dalam pembahasan ini selanjutnya nanti akan ada mizan dan juga yang lainnya, ya, mizan dan juga yang lainnya. Di antara hisab ya meyakini bahwasanya orang itu akan ditimbang baik dan burukannya, dan ditimbangnya dengan 3 cara. Entah ditimbang badannya, betapa banyak orang besar badannya di dunia tapi ringan timbangannya di akhirat. Tapi ringan badannya di dunia tapi berat timbangannya di akhirat. Contohnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga yang ditimbang adalah kitab catatannya. Hadis bitaqah. Seorang yang memiliki catatan keburukan 99, semuanya merah. Pokoknya optimis disiksa. Karena apa? Jomplang itu sudah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hallaka min amalin min khairin?" Kamu masih punya kebaikan enggak wahai hambaku? Enggak punya ya Allah, katanya. Sudah putus asa dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala laka indi khairan, laka indi hasanah." Kamu masih memiliki kebaikan 1 yang aku simpan di sisiku. Kemudian fa akhrajallahu bitaqatan. Allah mengeluarkan sebuah kartu kecil. Fiha, ditulis di dalamnya la ilaha illallah. Kata hamba itu, "Ya Rabb, madza tasna'u hadhil bitaqah bitilka sijilat?" Bagaimana mungkin kartu kecil ini bisa mempengaruhi sekian catatan yang panjang 99, masing-masing panjangnya sejauh mata memandang. Bayangkan, yang 99 otomatis jomplang. Apa kata Allah ketika ditanya seperti itu? Buat apa ini kartu kecil ini? Apa yang bisa dilakukan terhadap 99 catatan? Kata Allah, hatta la yudlamu indi ahadun, supaya tidak ada seorang pun yang terdolimi di sisiku. Jadi supaya untuk menunjukkan keadilan Allah, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan. Wal mithqala dzarrah, meskipun seberat apa? Dzarrah. Maka diletakkanlah kartu kecil tadi di daun timbangan yang satu, tiba-tiba terangkatlah 99 catatan yang panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian dia akhirnya masuk ke dalam surga. Ini yang bisa kita harapkan. Barangkali kita ketika sedang sendirian, kita mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Itu beda ketika di depan orang lain. Barangkali ketika kita sedang sendirian, baca 1-2 ayat Al-Quran, begitu ada orang tutup, sudah. Ya. Itu beda ketika membaca Quran di depan orang lain. Ketika nggak ada orang, kita masukkan uang ke dalam kotak infak, atau kita berikan di bawah pintu orang-orang yang membutuhkan tanpa sepengetahuan mereka. Nggak perlu ditulis, "Ukhti, kalau butuh bantuan hubungi nomor saya." Nggak perlu. Ya, biarkan itu rahasia antara Anda dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, modus. Ya. Jadi enggak usah seperti itu. Pokoknya biarkan. Jadi terkadang kita punya zikir yang disembunyikan, punya sholat sunnah yang disembunyikan, punya sedekah yang disembunyikan, punya baca Quran yang disembunyikan, punya kurban Idul Adha yang disembunyikan. Ustaz, saya sering menyembunyikan kurban. Maksudnya? Ya karena tak sembunyikan ya enggak tak beleh-beleh kan.
Ini modus lagi ini. Artinya mungkin ada daerah-daerah yang membutuhkan kurban. Mungkin bisa Anda kirim 2. 1 di kampung Anda, 1 nih gonjagani keikhlasan Anda. Kirim di daerah terpencil, kirim di Sumatera, kirim di Sulawesi, kirim di Somalia. Yang 1 mungkin ada, itu bagi yang mampu. Yang nggak mampu bagaimana? 1 saja, bisa sembunyikan, sembunyikan. Tak ada masalah. Korban sembunyi sama nggak sembunyi insya Allah sama. Di sana juga jadi syiar, di tempat kita juga jadi syiar. Mudah-mudahan Allah menerima korban panjenengan. Allahumma amin. Jadi begitu, harus ada amalan yang kita sembunyikan. Oh Ustaz, kalau begitu saya ingin sholat wajib tapi sembunyi-sembunyi. Loh, enggak. Kalau yang harus tampak ya ditampakkan. Ini yang sudah jenggoten jangan dipotong. Alasannya apa? Wah, saya pingin jenggotannya sembunyi-sembunyi saja. Loh, maksudnya nanti saya kalau di rumah pakai jenggot, tapi kalau di luar tak gantung dulu jenggotnya. Jangan, ini gara-gara apa? Gara-gara ini Ustaz, kemarin ikut daurah, istri saya itu dengar informasi dari saya, itu katanya ada amalan yang disembunyikan, sekarang kalau pakai kerudung di dalam rumah, di luar rumah malah nggak kudungan. Nggak boleh. Yang harus ditampakkan, tampakkan. Muadzin harus menampakkan suaranya. Kok nggak kedengaran adzannya? Tak sembunyikan suaranya. Aduh, ya enggak bisa kalau gitu caranya. Yang disembunyikan adalah amal-amalan yang sifatnya apa? Sunnah dan memang bisa disembunyikan. Yang tampak wajib, tampakkan. Ini celengan kita, ya kan? Tabungan kita. Ya kita berharapnya cuma bisa seperti itu. Loh, itu pelacur yang masuk surga? Dia diekspos oleh media enggak? Seorang pelacur yang di Bani Israel. Ya. Kemudian dia memberi minum seekor anjing. Ada media yang meliput? Tidak ada. Cuma antara dia, Allah, anjing. Anjingnya pun nggak kenal namanya Blacky, Witty atau apa, nggak kenal. Dah. Ya, wis pokoknya weruh anjing kehausan. Dia betul-betul terdorong rasa keikhlasannya ingin menolong. Karena Allah, dia turun dengan kesulitan, naik dengan kesulitan, diberikan. Nggak ada media yang meliput. Itu yang menjadi sebab masuk surga dia. Nggak ada yang tahu. Seorang, kata Rasulullah SAW, masuk surga, bolak-balik di dalam surga, punya kesempatan jalan-jalan bebas di dalam surga. Hanya gara-gara apa? 1 ranting yang dia singkirkan dari surga. Nggak ada media yang meliput. Atau lagi nyingkirkan ranting nih. Selfie. Sekarang itu Jan, wa ma adraka ma selfie. Sering sekali di umroh depan Ka'bah. Betapa indahnya umroh di depan Ka'bah. Kan? Ya umroh ya di depan Ka'bah, mosok di mana? Mendadak di upload, enggak perlu sudah. Nah, ini diantara iman kepada apa? Hari akhir. Kemudian ada yang ditimbang apa tadi? Amalannya. Salatnya diwujudkan, puasanya diwujudkan jadi barang, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orangnya ditimbang atau apa tadi? Catatannya atau amalannya. Kemudian yang keempat, meyakini adanya surga dan neraka. Ya, meyakini adanya surga dan neraka. Man syahida allaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ana Isa abdullah wa rasulun wa ruhun minhu adkhalahu alqaha ila Maryam wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh, Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya, dan adalah salah satu ruh yang diciptaan Allah yang ditiupkan ke perutnya Maryam,
dan bahwasanya bersaksi bahwasanya surga benar adanya dan bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalan dia. Nah, itu modal masuk ke dalam surga. Kemudian di antara faedah beriman kepada hari akhir, motivasi untuk beramal soleh. Kalau sadar seorang itu nanti akan dibalas kebaikan, dibalas kebaikan, keburukan dibalas keburukan, tentu dia akan semangat. Orang yang sadar bahwasanya tabungannya semakin banyak nanti akan berbuah semakin banyak, dia akan nabung. Dulu kalau kita di dunia saja ya, tabungan dunia menjanjikan, tentunya ini lebih menjanjikan tabungan akhirat. Karena Allah akan melipat gandakan. Kemudian yang kedua adalah terhalang untuk melakukan dosa dan maksiat. Kita jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan menghitung seluruh amalan kita baik ataupun buruk. Yang ketiga, terhibur saat kurang merasakan kenikmatan yang bersifat duniawi. Rizkinya seret, ya, istrinya mungkin kurang cantik, suaminya mungkin kurang tampan, jabatannya mungkin kurang tinggi, dia punya kedudukan tapi nggak tinggi, wong diduduki terus, ya, jadi ya. Jabatannya kurang tinggi, mobilnya nggak seperti mobil teman-temannya, ya, HP-nya ya, itu alah apa sih anu dunia? Yang penting saya dapat kebahagiaan akhirat. Kesengsaraan yang hakiki adalah kesengsaraan akhirat, dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Ini yang jadi patokan. Maka jadi hiburan yang seperti itu, ya, jadi hiburan. Nah, ini lihat hadis yang luar biasa di halaman 166. Hadis yang sangat luar biasa, ya. Di hari kiamat kelak didatangkan calon penghuni neraka yang dulu ketika di dunia hidupnya paling enak, lalu dicelupkan ke dalam neraka sekali. Ditanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan keindahan dan kenikmatan duniawi? Kata dia, tidak demi Allah. Jadi kenikmatan dunia yang dia rasakan dulu enggak berbekas sama sekali setelah dicelupkan kemana? Ke neraka, satu celupan saja. Celup, angkat. Enggak lama-lama, ini calon penduduk neraka kekal ini. Tapi baru dicoba dulu, angkat. Gimana? Masih ingat rumah kamu yang mewah? Masih ingat harta kamu yang banyak? Masih ingat makanan yang enak? Seakan-akan sudah terlupakan oleh rasa sakit yang luar biasa. Ibu yang melahirkan sakit, saking sakitnya enggak merasa sedang dijahit, sobek dijahit, itu mereka enggak merasakan sakit. Saya pernah itu diceritani kayak gitu. Ya, mosok saya melahirkan, yang pernah melahirkan enggak, atau ibu yang melahirkan. Jadi ceritanya begitu. Rasa sakit ketika melahirkan itu melupakan rasa sakit jahitan. Masya Allah. Jadi begitu. Ya. Dan kenikmatan dapat bayi melupakan rasa sakit ketika melahirkan. Mulane pingin maning, pingin punya anak lagi, ya kan? Padahal dulu sudah kapok-kapok. Ya. Begitu pula ini, Masya Allah. Begitu dicelupkan ke dalam surga, seluruh kesengsaraan dunia lupa. Begitu dicelupkan ke dalam neraka, seluruh kebahagiaan dunia yang dirasakan orang kafir lupa sudah semuanya. Maka ini adalah hakikat kebahagiaan dan hakikat kesengsaraan. Iman kepada takdir. Yang terakhir, iman kepada takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara beriman kepada takdir? Meyakini bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk terjadi dengan sepengetahuan dan takdirnya Allah. Dan cakupan iman kepada takdir 4. Ini penting sekali, harus difahami. Cakupan iman kepada takdir itu 4.
Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah. Antum tulis di situ ilmu untuk meringkas. Nomor 1 berarti halaman berapa itu? 172. Ilmu. Allah mengilmui segala sesuatu. Apa yang telah terjadi, innallaha alima makan wa ma yakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang belum terjadi, terjadinya bagaimana nanti kalau terjadi. Sebelum kita keluar coffee break, Allah sudah tahu bahwasanya yang ngambil pertama kali coffee break nanti itu adalah Mas Bayu. Dan tahu yang dipilih itu tahu berontak. Itu sebelum terjadinya. Dan terjadinya bagaimana tahu? Yang dimakan nanti rotinya dulu. Setelah itu mungkin ada sisa nggak habis dikit. Dan nanti mungkin orang itu akan mencela, tahu berontak kok kayak gini ya. Kopinya kurang manis. Itu Allah tahu akan terjadi, tahu. Bagaimana nanti terjadinya? Itu ilmu Allah. Masalah jodoh pun demikian. Kita nanti jodohnya dengan siapa? Itu Allah tahu. Anaknya berapa? Tahu. Nah, tahu. Semuanya yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang luput dari apa? Yang dalam kurung itu ilmunya Allah. Ini penting sekali. Makanya kalau ada sebagian dai mungkin mengatakan Allah itu belum mengetahui jodoh kita sampai kita menikah, ini salah. Ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu. Atau mungkin ada yang mengatakan Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali Allah tidak menetapkan jodoh kita kecuali kita sudah apa? Menikah. Ini juga tidak benar. Yang benar kapan? Allah sudah menetapkan. Ya, Allah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, bahwa segala sesuatu telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kapan penulisannya? 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Itu semua sudah ditulis oleh Allah. Serinci-rincinya. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam qal uktub. Qala al-qalam madza aktub. Qala Allah uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah. Berkata Allah kepada pena, tulis. Apa yang harus aku tulis? Tulis segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jarul qalam. Maka kolam itu pun berjalan menulis segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Tidak ada yang lolos. Ya, tidak ada yang luput dari ilmunya dan tulisannya Allah. Yang ketiga. Yang kedua itu sudah halaman berapa? 174 tadi. Itu antum kurung, kemudian kitabah. Dalam kurung apa? Kitabah atau tulisan atau catatan. Catatan di mana? Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah dicatat. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Iradah, dalam kurung apa? Iradah atau masyiah. Semuanya sudah dikehendaki. Ada orang kafir masuk Islam, itu dikehendaki Allah. Ada orang Islam murtad, itu dikehendaki Allah. Ada bayi dilahirkan, itu dikehendaki Allah. Ada bayi meninggal dunia, dikehendaki oleh Allah. Ada orang terselamatkan dari pembunuhan, dikehendaki oleh Allah. Ada orang mati dimutilasi, itu pun dikehendaki oleh Allah. Ada orang jadi Yahudi, dikehendaki oleh Allah. Ada orang jadi Nasrani, dikehendaki oleh Allah. Ada orang Islam, itu pun dikehendaki Allah. Ada orang sholat, itu dikehendaki Allah. Ada yang tidak sholat, itu pun dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah ada dua. Kehendak kauni sama kehendak syar'i. Kauni sama syar'i. Kenapa saya sebutkan? Untuk menjawab perkataan, mosok si pembunuhan dikehendaki Allah? Ya.
Allah menghendaki terjadinya pembunuhan secara kauni. Jadi segala hal yang terjadi di muka bumi ini terjadi secara kauni. Sudah ditetapkan oleh Allah. Adapun iradah syariah adalah kehendak Allah dalam perkara-perkara yang dicintai Allah. Dan itu tidak mesti terjadi. Itu pun dengan kehendak Allah untuk tidak terjadi. Sholat, tidak semua orang sholat pakai hijab, pakai jilbab. Tidak semua wanita pakai jilbab. Bayar zakat, tidak semua bayar zakat. Itu iradah syar'i. Tapi secara kauni Allah sudah menghendaki, kadang dibayar, kadang ada yang tidak bayar. Ya, ada dua. Ini tolong difahami. Intinya bahwa apapun di muka bumi ini, yang buruk, yang jelek, yang baik, yang bagus, semuanya adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir bahwa halaman 181 al-khalaq atau ciptaan. Dalam kurung ciptaan, bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Makhluk ini enggak ada yang ciptaan selain Allah. Termasuk ini ciptaan Allah, gerakan kita ini. Termasuk ucapan ini ciptaan Allah. Semua yang ada di muka bumi ini, di langit, di bumi, semuanya ciptaan Allah. Yang bukan ciptaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah dan sifat-sifatnya itu bukan ciptaan. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu adalah Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Taurat kalamullah. Demikian juga sifat-sifatnya, sifat wajah, sifat dua tangan dan seterusnya. Itu adalah sifatnya Allah dan bukan makhluk. Adapun selain Allah itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah. Termasuk yang kita kerjakan, jalannya kita, itu makhluk diciptakan oleh Allah. Kita tidak menciptakan usaha kita sendiri. Allah yang menciptakan. Ini berarti ciptaan Allah atau bukan? Ini makhluk atau bukan? Hanya ada dua, pencipta dan yang diciptakan. Ini pencipta atau yang diciptakan? Ciptakan. Berarti makhluk atau bukan? Makhluk. Cuma yang bikin siapa? Manusia. Karena memang usaha manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Cari kain, mik, ya, ngantuknya kita, ya, ngantuknya kita ini, itu ciptaan Allah. Taib. Jadi harus difahami yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hikmah atau buah beriman kepada takdir? Yang pertama, selalu bergantung kepada Allah. Kalau tahu Allah yang mutuskan, maka kita mintanya kepada siapa? Allah. Pingin merubah kondisi kita, minta pada Allah. Doa, segala sesuatu itu diminta. Jangan diam-diam saja. Butuh ning ra ngomong, gitu loh. Kita ini butuh tapi tidak pernah apa? Bilang. Kita butuh makanan, nggak pernah minta makan kepada Allah. Kita butuh pakaian, nggak pernah minta kepada Allah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang qudsi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Semua kalian itu kelaparan kecuali yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Tapi kita nggak pernah minta. Ya, ternyata tiap hari Allah sediakan. Masya Allah. Kullukum dal, semua kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah kalian hidayah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, niscaya aku akan beri hidayah. Alhamdulillah kita tiap hari sudah meminta hidayah. Berapa? Sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kullukum ar, setiap kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya kalian aku beri pakaian. Tapi jarang diantara kita minta pakaian, ya. Jadi kita tawakal, bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak terpancing untuk sombong. Karena apa yang kita dapatkan adalah karunia dari Allah. Likaila tafrahu bima atakum wa la ta'saw ala ma fatakum. Supaya enggak seneng-seneng banget dengan apa yang kita dapatkan. Itu takdir. Dan tidak terlalu sedih dengan apa yang kita lewatkan. 3, tidak mudah iri. 4, hati akan lapang dan tenang.
ya, apapun yang diputuskan oleh Allah, innallaha la yaqdi li mu'min qada'an illa khairun lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan memutuskan bagi seorang mukmin kecuali sesuatu yang baik bagi dia. Sudah pernah kita pelajari dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pula yang menakdirkan jadwal ini mundur 6 menit atau 7 menit. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ini masih ada hadiah-hadiah pertanyaan. Saya yang bertanya ataukah tunjuk jari langsung? Ya. Maksudnya? Gimana sih? Ini waktunya udah bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, sebentar saya lihat catatan dulu ya. Kita nanti di yaumil akhir kan ada apa namanya, diminta pertanggungjawaban sebagai hamba Allah. Juga sini di buku disebutkan malaikat juga sebagai hamba Allah. Nah itu hubungannya, apakah malaikat seperti apa namanya manusia diminta pertanggungjawaban atau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, malaikat ada bermacam-macam dan emang banyak ya. Ada yang berhubungan dengan kehidupan manusia saat ini. Ada yang memberi rezeki, ada yang istilahnya mengatur segala urusan. Mengantar rezeki. Ya, mengantar rezeki, terus seperti malaikat Hafadoh, ya kan. Ya. Nah itu nanti kalau udah terjadi kiamat, itu malaikat itu seperti apalah gitu kan. Itu mungkin itu. Terus berikutnya, maaf nih Ustadz nih, agak banyak ya. Kembali ke sesi kedua kemarin. Jawabannya ringkas nanti yang Ya. pertama dan kedua, insya Allah ringkas jawabannya. Terus? Bentuk sakun dalam sholat ya. Poin 5 itu tidak paham bacaan sholat. Nah sementara kita juga kan sampai saat ini tuh belajar untuk paham bacaan sholat yang istilahnya dari buku-buku atau apa ya. Nah itu saya minta mungkin masukan cakupannya apa sih untuk bisa lebih paham gitu. Agar kita misalkan sholatnya lebih khusyuk, lebih bagus, lebih cepat mungkin gitu kan. Itu untuk apa namanya pemahaman kita sebagai orang awam. Itu aja sih. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Jawaban nomor 1, 2 saya tidak tahu. Kemudian jawaban yang ketiga adalah bacaan-bacaan yang memang harus dibaca di dalam sholat. Mulai dari takbir sampai salam. Ditambah ayat-ayat yang sering dibaca. Terutama surat apa? Al-Fatihah. Adapun surat-surat yang dibaca imam itu tergantung kepada kemampuan kita. Kadang kita faham, kadang tidak faham. Tapi sebagai garis atau batu loncatan, ambil sajalah keumuman imam itu membaca juz apa? Juz amma. Maka caranya cicil baca juz amma. Artinya supaya ketika imam baca atau ketika nggak tahu itu surat apa, tanya, Ustadz tadi itu imam, tadi itu surat apa? Oh itu surat An-Nazi'at. Anda kemudian setelah itu apa? Baca, cari. Gitu dicicil terus. Itu caranya. Makanya bacaan-bacaan bagaimana yang harus diketahui, bacaan dari takbir sampai salam. Kemudian ditambah Al-Fatihah, itu jelas harus. Ya. Dan bacaan-bacaan pendek. Itu yang sering dibaca imam, kita ketahui. Saya kira demikian. Cara cepat untuk tahu begitu. Oh, belajar gini, bahasa Arab. Maksud saya tuh kalau udah seperti dari misal channel Al-Fatihah, artinya kan kita bisa baca dia. Ini lebih ke pemahaman gitu. Bahwa kita memahami arti itu tuh stepnya apa. Kalau dalam sholat nggak harus sampai tingkat pemahaman yang panjang, karena nanti akan ketinggalan dari apa yang dibaca oleh imam segala. Jadi cukup paham artinya dulu. Artinya saja minimal artinya dengan makna yang benar.
bukan makna yang terpotong. Itu maksud saya apa gitu? Iya. Biar lebih. Iya. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Ya Allah. Allah, iya kita tahu itu. Iya. Bahwasanya yang mendapatkan pujian hanya Allah. Nanti dalam perinciannya kita harus belajar. Kenapa kok segala puji bagi Allah? Alhamdu itu kenapa? Kenapa Allah dapat alhamdu? Alhamdu, kenapa Allah dipuji? Karena Allah dipuji itu dengan kesempurnaan sifatnya. Misalnya begitu. Jadi harus tapi paling tidak kita maknanya tahu. Makna yang tidak terputus. Dalam arti tidak putus itu tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Kayak fawailun lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kita sudah tahu, oh yang dimaksud orang yang sholat adalah orang yang terbebani kewajiban sholat. Ya demikian wallahu taala alam bisawab. Jangan sampai maknanya pemahamannya terputus. Nah. Fadal. Ustaz mau tanya dari yang anak tadi kan dibahas mengenai doa dari malaikat untuk orang yang contoh seperti sering berinfak, terus menjenguk orang sakit. Nah, bagaimana dengan orang yang berinfak, niatnya itu untuk mendapatkan pahala? Apakah dia secara otomatis mendapatkan doa dari malaikat? Iya. Tanpa harus itu kita Tanpa harus mencari niat itu sudah. Jadi otomatis di antara pahala dari atau kebaikan yang didapatkan orang yang berinfak itu adalah dapat doa dari malaikat. Karena itu secara umum malaikat mengatakan Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah berilah ganti bagi setiap orang yang munfiqo. Setiap orang yang berinfak. Apapun bentuk infaknya. Entah itu kepada keluarga, entah itu kepada tetangga, entah itu kepada diri sendiri. Kalau memang dibutuhkan, maka itu akan mendapatkan doa dari malaikat insyaallah ta'ala. Tercakup dari doa tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Syekh. Fadal. Mikrofon. Segera geser tolong waktunya. Anda mau bertanya Ustadz berkaitan dengan iman pada Allah. Kan salah satu cakupan iman pada Allah adalah mengimani asmaul husna dan sifat-sifatnya ya. Nah, yang sering kita dengar di masyarakat kan banyak yang baca sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqo. Apakah yang seperti itu sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah atau bagaimana? Nama-nama Allah menurut ahlu sunnah wal jamaah yang benar adalah tidak terbatas pada itu sifat itu yang disebutkan. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits wa dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu yang dimaksud adalah sifat Allah. Sifat-sifat Allah menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan nas dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terbatas pada yang disebutkan itu tadi. Masih banyak. Karena di sana nanti ada sifat dzatiyah. Itu sifat dzatiyah itu. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits. Ada sifat fi'liyah. Istiwa. Mana istiwa? Belum disebutkan. Ada nuzul. Kemudian ada apa lagi? Dan seterusnya. Al-ghadab. Marah. Kemudian Allah ketawa. Masya Allah. Mana sifatnya? Nggak disebutkan. Itu sifat fi'liyah, perbuatannya Allah. Demikian juga sifat dzatiyah nggak disebutkan semuanya. Ada sifat wajah. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki qadam, Masya Allah. Dalam hadis-hadis disebutkan, tapi kenapa tidak disebutkan? Ini menunjukkan bahwa penyebutan secara itu dibatasi itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Kita beriman bahwasanya di sana ada sifat-sifat Allah sesuai dengan disebutkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah dan jumlahnya tidak terbatas. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu batasannya. Fadhil. Insyaallah. Antum sudah dapat kaos belum? Belum. Ada. Apanya? Nah, ya Syekh. Di belakang. Syekh siapa namanya? Baju biru sama dengan saya. Ustaz Zainal, Masya Allah.
Fadal, fadal. Sedikit pertanyaan Ustadz. Ya. Karena sudah dapat hadiah, kelihatannya nggak dapat lagi ya. Fadal. Yang pertama, bagaimana membantah subhat yang menyatakan Allah berada di mana-mana? Itu yang pertama. Yang kedua, Sudah tadi dalam pelajaran. Ketika orang berdoa, tangan nggak kemana-mana. Kemana? Ke atas. Ketika menyebut Allah, hati kemana larinya? Ke atas. Iya. Nggak usah pakai, mungkin dalil banyak. Dalil banyak. Hanya tinggal ditakwil apa tidak. Itu aja. Ini diantaranya dalil yang Allah di atas. Allah subhanahu wa ta'ala nazzala ilaikal kitab. Allah yang menurunkan kitab dari atas ke bawah. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kemudian mohon maaf, kita di sebagian kaum muslimin memperingati, sebagian kaum muslimin ya, memperingati nuzulul Quran. Kemudian juga memperingati Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Mi'raj adalah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke mana? Untuk apa? Untuk apa? Untuk bertemu siapa? Selesai sudah. Itu yang diperingati. Ya, ini perjalanan Rasulullah SAW menuju ke langit atas. Selesai sudah. Itu kita peringati setiap tahun. Sebagian kaum muslimin. Kenapa dibantah lagi? Gitu loh maksudnya. Kenapa kok dibantah orang yang mengatakan Allah itu di atas? Dengan membantah mengatakan Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, kenapa Rasulullah SAW mi'rajnya nggak muter-muter saja? Tapi kok ke atas? Karena memang Allah di atas. Nah, fadal. Fadal. Saya mau tanya Ustaz masalah syariat Nabi, bagaimana orang yang mengamalkan syariat Nabi sebelum Nabi selain syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada di medsos itu orang dia punya istri lebih dari 4. Apakah itu termasuk dia keluar dari syariat Nabi Muhammad ya? Kalau dia menghalalkannya maka iya. Kalau dia melakukannya tapi karena kebodohannya, maka dia mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dia bersalah, dia harus menceraikan 2 dari 4 itu tadi, 2 dari 6. Misalnya istrinya 6, 2 harus ceraikan. Tapi kalau dia mengatakan halal beristri lebih dari apa? 4, sesuatu yang haram kemudian dia halalkan, ini bahaya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini sebetulnya pembahasan syariat Nabi. Syariat sebelum syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa. Syariat yaitu syariat mangkana qablana. Itu ada beberapa. 1, syariat sebelum kita yang disetujui oleh Al-Qur'an. Yang disetujui oleh syariat kita. Maka itu menjadi syariat kita. Contoh apa? Pernikahan. Nikah itu dari dulu yang namanya nikah itu seperti itu. Datang ke wali, kemudian apa? Nikah. Ada jenis-jenis pernikahan yang lain. Dan itu tidak disetujui oleh syariat kita. Pernikahan di zaman jahiliyah. Ya. Pernikahannya orang yang pelacur, pernikahan orang yang cari keturunan yang baik, pingin anaknya jago penunggang kuda, maka istrinya diserahkan kepada jago kuda. Bukan kuda. Ya, kepada jago penunggang kuda dengan harapan anak yang lahir menjadi penunggang kuda. Ingin anaknya jadi jagoan perang, istrinya diserahkan kepada jagoan perang. Kalau masa suci serahkan, kemudian setelah digauli hamil itu enggak digauli lagi, pulang tunggu sampai kelahiran. Ada yang menggaulinya ya, berbeda-beda, tapi itu syariat enggak boleh, itu syariatnya jahiliyah. Jadi yang pertama syariat yang disetujui oleh Islam, disetujui oleh Al-Quran, itu adalah syariat kita. Seperti puasa. Ya.
Kemudian juga misalnya yang kedua adalah syariat yang tidak disetujui oleh Islam atau ditentang oleh Islam dan ditentang oleh syariat. Maka syariat itu sudah tidak berlaku lagi. Syariatnya Nabi Dawud, istrinya berapa? Syariatnya Nabi Sulaiman, istrinya berapa? Ya, itu banyak. Itu bukan syariat kita. Adapun lebih dari 4 itu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk umatnya. Kemudian yang ketiga, syariat sebelum kita yang Islam itu enggak ada komentar sama sekali. Tidak diiyakan dan tidak ditidakkan. Maka kita pun mengatakan itu bukan syariat kita. Kalau yang didiamkan berarti itu bukan syariat kita, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Makanya kalau ada yang nikah lebih dari 4 mengatakan ini seperti pernikahan di zaman dahulu, kita katakan itu salah. Karena sudah ditentang di dalam Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Saya kira cukup, Syekh. Cukup di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita dan juga urusan antum yang punya hutang, ya segera lunas. Yang belum punya keturunan, segera punya keturunan. Yang belum punya istri, segera punya istri yang solihah. Yang ingin nambah lagi, yang punya kesulitan dalam pekerjaan di kantor, mudah-mudahan dimudahkan. Begitu seterusnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon diri, mohon pamit. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir acara. Demikian. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada DKM PT Muramuto. Ya. Kalau di Jawa Muto-Mura. Muramuto. Artinya apa? Nama orang ya. DKM PT Muramuto, jazahumullahu khaira. Demikian juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang Masya Allah dengan sabar, ya, menahan diri untuk tidak ngantuk, walaupun kadang juga terjatuh dalam kengantuan. Ya. Terima kasih atas kehadiran antum. Mudah-mudahan Allah memberkahi langkah antum sampai di sini, pulang ke rumah disambut istri, Masya Allah, ya, tambah rukun, ya, tambah damai, Insya Allah Taala. Kemudian terima kasih juga karena antum hadir. Apa artinya seorang ustadz bicara kalau tidak ada seorang pun di depannya? Jadilah dia dosen terbang yang tidak akan turun-turun. Ya, karena mau turun nggak ada muridnya, jadi terbang terus. Mana muridku belum datang, terbang lagi, ya kan? Maka terima kasih. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya orang yang paling bermanfaat bagi kita adalah orang yang mengambil manfaat dari kita. Anfa'un nas ilaik alladhi yahtaju ilaika. Orang yang paling bermanfaat bagimu adalah orang yang mengambil manfaat darimu. Maka antum semuanya pada kesempatan 2 hari ini adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi saya. Fajazakumullahu khaira. Terapkan pula itu dalam kehidupan kita. Ketika istri kita butuh kepada kita, tanamkan dalam hati, ini jadi orang yang paling bermanfaat bagi kita, karena dia butuh kita. Ketika anak antum merengek-rengek, abi tolong diantar, ini sedang jadi orang yang paling bermanfaat bagi kita. Jadi kita melakukannya semangat. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.